Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi BPJS Kesehatan yang beranggota Wulan Suci Ramadhani, Maria Ulfa, Nuri Adi Baskila, Syed Mauliza, dan Hafsah. Selamat menyaksikan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang khususnya untuk menyelenggarakan jaminan sosial nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, yang dimana badan penyelenggara jaminan sosial yang berisikan tentang jaminan sosial tenaga kerja atau yang disebut dengan Jamsostek, kemudian dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau yang dimaksud dengan ASPEN, asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia atau yang disebut dengan ASABRI, kemudian asuransi kesehatan Indonesia atau yang disebut dengan ASKES. Sebelum adanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu adalah ASKES. ASKES adalah asuransi kesehatan Indonesia, sekarang telah diganti menjadi BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kemudian Jamsostek telah diganti sekarang menjadi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kemudian BPJS mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, cara pendirian atau terjadinya badan hukum, kemudian lingkungan kerja, yang ketiga itu adalah wewenang. Ada beberapa tugas BPJS. Yang pertama itu melakukan atau menerima pendaftaran peserta, kemudian mengungut dan mengumpulkan iuran peserta dan pemberi kerja, kemudian menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, kemudian mengumpulkan dan mengelola peserta program jaminan sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip BPJS. Yang pertama yaitu prinsip kegotong royongan. Prinsip kegotong royongan ini adalah setiap peserta BPJS saling membantu satu sama lainnya, seperti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu. Yang kedua yaitu prinsip nirbala. Prinsip nirbala ini adalah bukan berarti BPJS mencari laba, tetapi sebaliknya untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Yang ketiga yaitu prinsip portabilitas. Prinsip ini adalah memberi jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah tempat kerja atau tempat tinggal. Yang keempat yaitu prinsip kepesertaan bersifat wajib. Maksudnya agar seluruh rakyat menjadi peserta BPJS sehingga dapat terlindungi. Uang peserta merupakan dana yang dititipkan kepada badan penyelenggaraan untuk dikelola sebaik-baiknya. Yang keenam adalah prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial, yaitu dipergunakan untuk mengembangkan program dan untuk kepentingan peserta. Peserta adalah setiap orang yang termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar iuran. Peserta terbagi menjadi dua, yaitu peserta PBI. Yang dimaksud dengan peserta PBI adalah peserta yang menerima bantuan iuran, contohnya seperti fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Yang kedua adalah peserta bukan PBI. Yang dimaksud dengan peserta bukan PBI adalah orang yang bukan penerima bantuan iuran, meliputi yang pertama, penerima upah, contohnya seperti PNS, TNI, Polri, pejabat negara. Yang kedua yaitu bukan penerima upah, contohnya seperti pekerja mandiri. Yang ketiga yaitu bukan pekerja, contohnya seperti investor, pemberi kerja, dan penerima pensiun. Yaitu tentang penerima pensiun. Nah, siapa sajakah yang berhak menerima pensiunan? Yaitu contohnya seperti PNS, anggota Polri, anggota TNI, pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiunan mereka. Kemudian ada janda, duda, anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapatkan hak pensiun. Dan selanjutnya peserta atau anggota keluarga bagi pekerja penerima upah. Nah, bagi pekerja yang menerima upah, anggota keluarga yang dapat menerima yaitu istri atau suami yang sah dari peserta. Nah, ada anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah dari peserta. Kemudian peserta belum menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Nah, anggota keluarga peserta belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang pembiayaan. Nah, dalam pembiayaan ada iuran. Apa itu iuran? Dalam pasal 16 Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Nah, selanjutnya pembayar iuran. Dalam pembayar iuran, bagi peserta PBI, iuran dibayar oleh pemerintah. Bagi peserta pekerja, penerima upah, iurannya dibayar oleh pemberi kerja atau pekerja. Peserta bukan pekerja, iurannya dibayar oleh peserta yang bersangkutan. Nah, besarnya iuran jaminan kesehatan nasional ditetapkan melalui peraturan presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak. Saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dengan adanya layanan kesehatan, masyarakat akan mendapatkan tempat konsultasi kesehatan ketika mereka mengalami masalah kesehatan. Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan. Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat dengan JKN. BPJS Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non-spesialistik yang mencakup administrasi pelayanan, yang kedua pelayanan promotif dan preventif, yang ketiga ada pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Kemudian tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif. Kemudian yang terakhir ada pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Kemudian ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan yang mencakup rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitas, dan pelayanan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Keuntungannya yaitu pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap. Kemudian rawat inap, yaitu pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawat untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik atau pelayanan medik lainnya. Nah, kemudian ada pasien sebagai konsumen dalam kaitannya pelayanan medis, di mana terhadap hubungan antara tenaga pelaksana atau tenaga kesehatan dan pasien yang merupakan konsumen jasa. Dapat disimpulkan bahwa pasien sebagai konsumen dalam adalah individu atau perorangan yang menggunakan jasa, dalam hal ini layanan berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dalam kaitannya dengan kesehatan. Orang yang menggunakan jasa tersebut adalah orang yang menginginkan akan adanya pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya 5. Pengorganisasian. BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas terdiri atas 7 orang anggota, yaitu 2 orang unsur pemerintah, 2 orang unsur pekerja, 2 orang unsur pemberi kerja, 1 orang unsur tokoh masyarakat. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Direksi terdiri atas paling sedikit 5 orang anggota yang berasal dari unsur profesional. Direksi sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Fungsi Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja direksi. 2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan dana jaminan sosial oleh direksi. 3. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS. 4. Menyampaikan laporan pengawasan jaminan sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan timbangan kepada DJSN. Direksi berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan operasional BPJS yang menjamin peserta untuk mendapatkan manfaat sesuai haknya. Direksi bertugas sebagai melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Mewakili BPJS di luar dan di dalam pengadilan. Ketentuan mengenai tata cara, fungsi, tugas, dan wewenang direksi diatur dengan peraturan direksi. Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.